Kita buang uang 500 triliun setiap tahunnya. Setiap negara memang memiliki anggaran subsidi untuk rakyatnya. Mulai dari pendidikan, perpajakan, hingga jaminan kesehatan. Termasuk di dalamnya bantuan tunai untuk kepala rumah tangga yang sedang tidak memperoleh pendapatan alias menganggur. Negara kita setiap tahun harus buang uang untuk menjadikan harga listrik dan bahan bakar lebih terjangkau. Juga dengan bantuan pendidikan dan kesehatan. Totalnya 500 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan PDB yang bernilai 20.000 triliun rupiah. Tentu angka 500 triliun itu sangatlah kecil. Namun jika dibandingkan dengan APBN kita yang hanya 3.000 triliun. Itu artinya 1/6-nya untuk digunakan mensubsidi perekonomian masyarakat. 16%. Lalu berapa ideal angka subsidi berbanding angka APBN sebuah negara? Seharusnya angka subsidi dari APBN di bawah 10%. Sehingga anggaran pemerintah bisa lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan investasi sektor vital seperti pertambangan dan pertanian. Apakah subsidi harus dikurangi atau meningkatkan angka APBN kita? Agar subsidi kita di bawah angka 10%, maka APBN kita harus di angka minimal 5.000 triliun. Harus naik 50%. Sedangkan sumber pendapatan APBN kebanyakan berasal dari pajak. Maka jika harus bisa mencapai nilai 5.000 triliun, pajak hari ini harus naik 2 kali lipat. Tentunya akan mematikan kegiatan ekonomi secara makro. Harga produk akan lebih mahal. Demikian juga dengan produk komoditi ekspor. Akan kalah bersaing. Pajak bukanlah solusi yang bagus. Solusi berikutnya adalah meningkatkan perputaran uang dalam negeri yang artinya harus mendatangkan investasi 5 kali lipat dari yang masuk saat ini. Dari investasi tersebut, akan memberikan pemasukan pajak dari operasional hasil investasi. Namun untuk menarik investor hingga 5 kali lipat adalah hal yang mustahil. Di tengah ketatnya persaingan antar negara untuk menarik investor. Namun itulah mengapa saat ini jalan pintas terbaik adalah meningkatkan nilai produk. Dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan jadi. Kita tidak perlu berpikir terlalu tinggi untuk menjadikan negara kita pemain baterai untuk mobil listrik. Kita memastikan perusahaan alat kesehatan yang membutuhkan baja tahan karat, dan industri lainnya yang sangat membutuhkan nikel. Termasuk rangka kendaraan. Kita fokus saja ke industri ini dan kita akan menjadi pemain terkuat di dunia. Lalu kelapa sawit. Sekarang sudah lulus uji biodiesel B100 yang berasal dari minyak sawit. Selain itu menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengolahan sawit menjadi minyak sawit merah yang bisa disimpan dalam waktu berbulan-bulan. Agar saat harga panen sawit sedang murah, dibuat minyak sawit merah. Dari minyak sawit ini akan diproduksi banyak sekali produk turunan lainnya. Dengan meningkatkan nilai tambah, maka yang tadinya pajak yang kita peroleh hanyalah pajak bahan mentah, maka setelah menjadi gunting bedah yang harga satuannya 2 juta rupiah, maka pajak yang akan diperoleh setara pajak berapa ton bahan mentah. Kita bisa memperoleh pendapatan pajak meningkat 5 kali lipat tanpa harus meningkatkan tarif pajak. Demikian juga dengan bauksit yang kita olah dahulu menjadi aluminium yang saat ini Vietnam menjadi rajanya. Karena mereka mengimpor bauksit dari negara kita. Dari aluminium ini kita bisa produksi rangka kendaraan, rangka rumah dan banyak produk turunan dari aluminium. Lalu untuk industri petrokimia yang menjadi sumber industri lanjutan seperti industri pupuk, industri plastik dan kemasan. Perlu ada keseriusan dari holding BUMN untuk membuat lebih banyak lagi industri petrokimia yang memang sangat padat modal. Dengan kemandirian industri petrokimia, maka kita bisa mengurangi impor sekaligus bisa menjadikan negara kita salah satu pemain terkemuka di dunia. Kemudian konsumen dunia saat ini sudah tidak lagi bergantung kepada ikan segar. Karena pertimbangan harga yang sangat tinggi, mereka hanya menginginkan ikan yang terkemas sehat dan proteinnya terjaga. Maka perlu dibangun kapal pengolahan ikan skala besar dengan dilengkapi pengawasan langsung dari Bea Cukai. Di setiap sentra penangkapan ikan, akan ada satu kapal pengolahan yang hasilnya akan langsung dikirim ke negara tujuan menggunakan bandara internasional terdekat. Proses distribusi telah menggunakan standar pendingin yang sangat baik. Daripada kita hanya dapat pajak ikan segar yang kecil nilainya dan sangat sulit dilakukan kontrol. Maka dengan pengolahan lanjutan, hasil pajaknya akan lebih mudah terpantau dan tentunya perolehan pajaknya jauh lebih besar. Dengan angka subsidi di bawah 10%, maka pemerintah bisa lebih leluasa melakukan hal apapun demi kemakmuran bangsa.
Bahkan jika perlu melakukan penjajahan ekonomi ke negara lain yang memiliki kekayaan alam yang tidak kita miliki.